Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiora Maisha Fadlia dari kelas 1B, program studi Sarjana Terapan Keperawatan. Baiklah, di sini saya bersama narasumber saya. Hai Kak. Hai. Langsung saja, tidak berlama-lama, kita mulai saja wawancaranya tentang kebersihan tangan. Langsung saja dengan pertanyaan pertamanya, bagaimana Kakak menjelaskan praktik kebersihan tangan dalam pekerjaan sehari-hari Kakak? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Menjaga kebersihan tangan merupakan suatu hal dasar yang harus kita lakukan. Menjaga kebersihan tangan atau mencuci tangan merupakan fondasi awal untuk pencegahan infeksi. Hal tersebut memang tidak harus rutin kita lakukan, namun suatu hal dasar yang harus kita lakukan sebelum melakukan tindakan untuk pencegahan infeksi dan menjaga pasien tetap aman. Terima kasih. Iya Kak. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi faktor utama yang memotivasi Kakak untuk mematuhi kebersihan tangan selama memberikan perawatan kepada pasien? Baiklah, hal yang menjadi dasar untuk saya selalu menjaga kebersihan adalah kita sebagai para medis yang berhubungan dengan infeksi, bakteri, virus, dan penyakit tetap harus menjaga kesehatan, sehingga kita harus menjaga dari hal yang paling dasar, yaitu tidak lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Terima kasih. Ya Kak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kakak menilai kepatuhan rekan kerja Kakak terhadap praktik kebersihan tangan di lingkungan tempat kerja Kakak? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Saya menilai diri saya sendiri dan rekan kerja saya dalam melakukan tindakan atau dalam melakukan kegiatan mencuci tangan atau menjaga kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan sudah baik, sebab kami sama-sama menyadari bahwa mencuci tangan atau menjaga kebersihan tangan merupakan satu hal yang dasar yang harus kita lakukan sebelum melakukan tindakan dan setelah melakukan tindakan. Terima kasih. Ya Kak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak merasa ada tantangan khusus atau hambatan dalam menjaga kebersihan tangan, terutama dalam situasi yang padat atau darurat? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Dalam situasi darurat, memang kita sangat hektik atau sangat crowded pada saat itu. Namun kita harus menjalankan atau kita harus melakukan menjaga kebersihan tangan tersebut, baik itu saat bertemu pasien, saat melakukan tindakan, atau sebelum. Sebab hal ini merupakan suatu tindakan yang mendasar yang harus kita lakukan. Baik itu kita sebagai para medis, dokter, ataupun pasien, kita harus menjaga kebersihan tangan ini. Jadi jika tidak memiliki waktu untuk mencuci tangan menggunakan air, kita bisa menggunakan alternatif lain seperti hand sanitizer. Baik, Kak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kepatuhan Kakak terhadap kebersihan tangan selama dan setelah menggunakan sarung tangan? Baiklah, yang namanya kita melakukan tindakan dengan pasien, sebelum kita melakukan tindakan dengan pasien, pasti kita akan menjaga kebersihan tangan kita atau mengantisipasi adanya infeksi atau bakteri di tangan kita. Jadi sebelum kita menggunakan sarung tangan, kita juga harus melakukan menjaga kebersihan tangan atau melakukan mencuci tangan. Dan setelah itu kita menggunakan sarung tangan, dan setelah saat kita menggunakan sarung tangan dan melakukan tindakan, kita tidak menutup kemungkinan kita akan terserang infeksi atau bakteri dari penularan dari pasien. Maka dari itu, setelah kita menggunakan sarung tangan, kita juga harus menjaga kebersihan kita dengan melakukan atau mencuci tangan setelah melakukan tindakan dengan sarung tangan. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah yang Kakak lakukan untuk memastikan kebersihan tangan saat bekerja dengan pasien yang rentan terhadap infeksi? Baiklah, maupun tidak dengan pasien yang rentan terhadap infeksi, kita juga harus melakukan langkah-langkah menjaga kebersihan tangan. Jadi
apalagi dengan pasien infeksi tersebut. Sebelum kita melakukan tindakan, pasien kita haruskan untuk mencuci tangan sebelumnya, dan kita pun juga. Dan setelah kita melakukan tindakan dengan pasien juga harus mencuci tangan, dan kita juga. Ya Kak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kakak mengelola situasi di mana fasilitas cuci tangan tidak tersedia secara langsung, dan apa alternatif yang Kakak pilih? Baiklah, kalau misalnya dari pertanyaan tersebut, itu biasanya kita dalam keadaan darurat ya. Mungkin kita tidak sedang berada di lingkungan kesehatan atau sebagainya. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini atau dalam situasi ini, kita bisa mengganti air untuk mencuci tangan dengan lap antiseptik atau menggunakan hand sanitizer atau cairan antiseptik. Ya baik Kak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak merasa bahwa pelatihan dan edukasi yang diberikan kepada Kakak tentang kebersihan tangan sudah mencukupi? Baiklah, yang namanya belajar pasti kita tidak akan pernah berhenti belajar. Namun dari pengalaman dan pelatihan sebelumnya, kemungkinan saya sudah merasa cukup dengan tata cara, prosedur, dan langkah mencuci tangan. Mungkin kedepannya ada perubahan-perubahan, nanti kita bisa pelajari lagi. Namun untuk saat ini saya sudah merasa cukup. Baik Kak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran tim dan dukungan sistem dalam membantu menjaga kepatuhan praktik kebersihan tangan? Alhamdulillah, kalau di tempat saya bekerja, di setiap ruangan pasti memiliki fasilitas atau tempat mencuci tangan, dan juga disediakan cairan antiseptik untuk mensterilkan tangan kita. Jadi dengan fasilitas yang ada dan kesadaran kita terhadap kebersihan tangan, saya sudah melakukan hal tersebut dengan sebaik mungkin dan selalu menjaga kebersihan tersebut. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak pernah mengalami situasi di mana kebersihan tangan yang berdampak pada keselamatan pasien, dan bagaimana hal itu diatasi? Baiklah, selama menjalani tindakan dengan pasien, karena kita sudah mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada, insya Allah tidak terjadi hal tersebut atau hal yang tidak kita inginkan tersebut. Jadi kita sudah melakukan dengan yang terbaik. Atas waktunya, sekian Kak. Kak, terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara kita hari ini. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum ya. Terima kasih ya. Baik Kak, terima kasih untuk wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Mesya Fadlia dari kelas 1B, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Baiklah, di sini saya bersama narasumber saya. Untuk tidak berlama-lama, wawancara bersama narasumber saya. Selamat malam Kak. Iya, malam. Langsung saja ya Kak dengan pertanyaan yang pertamanya. Bagaimana Kakak menjelaskan praktik kebersihan tangan dalam pekerjaan sehari-hari Kakak? Dalam pekerjaan saya sebagai perawat, tentu saja mencuci tangan itu suatu praktik yang esensial karena itu dilakukan secara rutin dan melibatkan pasien gitu. Baiklah, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. Apa yang menjadi faktor utama yang memotivasi Kakak untuk mematuhi kebersihan tangan selama memberikan perawatan kepada pasien? Dalam memberikan keperawatan kepada pasien, tentu saja sebagai seorang perawat kita harus memiliki sifat tanggung jawab profesional untuk melakukan cuci tangan secara rutin itu, karena kita langsung terjun kepada pasien untuk membantu pasien dalam penyembuhannya gitu. Jadi nggak mungkin tangan kita itu kotor, jadi harus steril, misalnya dengan cuci tangan, memakai sarung tangan, dan segala keperawatan dokter lainnya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kakak menilai kepatuhan rekan kerja Kakak terhadap praktik kebersihan tangan di lingkungan kerja Kakak? Kalau untuk rekan-rekan kerja saya
tentu saja kita selalu berdiskusi tentang kebersihan dari perawatnya, kebersihan dari pasiennya, dan juga kebersihan tempat lingkungan di sekitar pasiennya itu, karena ya tentu saja di dunia kesehatan yang diutamakan adalah kebersihan gitu. Sterilisasi di lingkungan, tangan terutama, kurang lebih seperti itu. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak ada tantangan khusus atau hambatan dalam menjaga kebersihan tangan, terutamanya dalam situasi yang padat atau darurat? Kalau tantangannya untuk mencuci tangan itu tentu saja tidak ada ya, karena itu sudah dibiasakan dari kita kecil mungkin gitu. Misalnya dalam keadaan darurat atau padat, kita bisa menggunakan hand sanitizer ataupun dengan sarung tangan medis yang sudah disediakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kepatuhan Kakak terhadap kebersihan tangan selama dan setelah menggunakan sarung tangan? Sebelum kita menggunakan sarung tangan, tentu saja terlebih dahulu kita tetap mencuci tangan itu dulu, dikeringkan. Kemudian kita memakai sarung tangan. Setelah kita memakai sarung tangan pun, sarung tangannya kita buang dan kita harus kembali lagi mencuci tangan agar tangan kita tetap steril dari bakteri atau virus yang akan menyebar kepada pasien. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah yang Kakak lakukan untuk memastikan kebersihan tangan saat Kakak bekerja dengan pasien yang rentan terhadap infeksi? Jika kita berhadapan langsung dengan pasien yang terkena infeksi, kita bisa menggunakan sarung tangan tentu saja ya, karena tidak mungkin langsung dengan tangan kita. Nah, jika bersentuhan tidak sengaja, itu tangan kita bisa dicuci langsung menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer dan juga lap antiseptik, dan sarung tangan itu langsung kita buka dan kita buang kepada tempat sampah biar virusnya tidak menyebar kemana-mana. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kakak mengelola situasi di mana fasilitas cuci tangan tidak tersedia secara langsung, dan apa alternatif yang Kakak lakukan? Biasanya ya di rumah sakit itu pasti ada wastafel yang sudah menyediakan air mengalir dan sabun. Jika tidak ada, biasanya di ranjang pasien itu akan ada diselipkan hand sanitizer. Kalau standar rumah sakit ataupun kesehatan biasanya sudah seperti itu. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak merasa pelatihan dan edukasi yang diberikan kepada Kakak tentang kebersihan tangan telah mencukupi? Kalau menurut saya sudah ya, karena mencuci tangan itu sudah kita biasakan dari kecil juga. Jadi kalau untuk mencuci tangan tidak hal yang susah gitu. Dan untuk pelatihan-pelatihan kedepannya ya tidak menutup kemungkinan saya juga akan tetap ikut gitu kalau ada. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran tim dan dukungan sistem dalam membantu menjaga kebutuhan praktik kebersihan tangan? Dukungan tim dalam pekerjaan ini sangat mendukung karena yang diutamakan yaitu kebersihan tangan tentu saja, dan juga kesterilan lingkungan untuk menjaga lebih amannya pekerjaan dalam sehari-hari kita. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak pernah mengalami situasi di mana kebersihan tangan yang berdampak pada keselamatan pasien, dan bagaimana hal itu Kakak atasi? Meskipun saya belum mengalaminya secara langsung, namun kita harus meningkatkan kesadaran kita terhadap kebersihan tangan yang terutama, agar dampak ataupun penularan kepada pasien dan lingkungannya itu tidak terjadi gitu. Jadi kita harus lebih memperhatikan mencuci tangannya. Baik Kak, hanya segitu pertanyaan yang saya wawancarai terhadap Kakak. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Demikianlah hasil wawancara kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kakaknya dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.